kata anak muda itu tak kenal maka tak apa? Ta'aruf, ya, senangnya ta'aruf. Belum saatnya begitu ya. Oke. Kalau kata orang biasanya kan tak kenal maka tak sayang. Oke, tak sayang maka tak perhatian. Betul ya? Kalau kita sayang otomatis kita akan perhatian. Biar adik-adik semua perhatian sama saya kurang lebih dalam 1 jam ke depan. Oh, sepertinya salah. Bukan perhatian ke saya, tapi ke materi saya gitu ya. Yang perhatian ke saya cukup suami saya aja. Oke, ya. Perkenalkan sebelumnya adik-adik. Saya dengan Dini Ramadhania, boleh dipanggil Bu, boleh dipanggil Mbak, tapi mohon konsisten kalau memanggil begitu ya. Soalnya mahasiswa itu sering salah manggil, kadang Bu, kadang Mbak, saya jadi krisis identitas gitu. Jadi harapannya tapi saya lebih nyaman, lebih senang dipanggil Mbak gitu ya. Oke, lalu jadi di psikologi kita itu ada beberapa macam aliran begitu, konsentrasi. Ada aliran pendidikan, ada aliran perkembangan, ada aliran klinis yang biasa di rumah sakit begitu ya. Nah, saya sendiri itu lebih concern di psikologi industri dan organisasi. Nah, jadi nanti kalau ada yang pengen jadi HRD bisa masuk di psikologi. Lalu S1 S2 saya dari Salatiga UKSW, S3-nya dari UNER gitu ya. Di situ saya tampilkan alamat IG saya. Jadi kalau adik-adik mau curhat gitu ya, mau konsul boleh lewat medsos. Kadang biasanya anak muda itu gak nyaman kalau ketemu langsung, bener ya? Jadi biasanya nyaman lewat media sosial gitu. Nah, mahasiswa itu kadang sering DM gitu. Bu, saya mau curhat tentang pacar, tentang apapun itu biasanya curhatnya lewat medsos gitu ya. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai acaranya, boleh saya tes konsentrasi kalian semuanya? Boleh saya tes konsentrasinya? Boleh ya, oke. Pernah lihat iklan yang nggak konsisten? Apa contohnya? Contohnya yang susunya susu sapi, terus gambarnya beruang, tapi yang masuk itu naga. Ya, kan ada satu yang nggak konsisten gitu ya. Ada susu sapi, ada naga, dan ada beruang. Nah, jadi saya minta instruksinya adalah ikuti apa yang saya katakan. Instruksinya adalah ikuti apa yang saya katakan. Oke, jelas? Oke. Naga, sapi, naga, beruang. Beruang sapi, naga sapi. Ada berapa sapinya? Oke, coba lagi. Masih belum konsentrasi. Naga sapi, sapi naga. Beruang sapi, naga sapi. Berapa sapinya? Masih belum konsentrasi, Bu, ternyata, Bu. Kita ulang lagi 1 kali lagi ya. Nah, saya nggak akan mulai sebelum teman-teman adik-adik semuanya konsentrasi, oke? Ikuti apa yang saya katakan. Oke. Naga sapi, naga beruang sapi. Sapi naga, sapi naga. Berapa sapinya? Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya sudah mulai konsentrasi. Oke. Ya, tadi kan instruksinya apa adik-adik? Ikuti apa yang saya katakan gitu ya. Tadi kan saya nggak minta instruksinya berhitung gitu. Oke. Nah, sebelum materi saya pengen bercerita gitu ya. Senang mendengarkan cerita? Senang ya, oke. Jadi ceritanya ini adalah oase. Ada yang pernah dengar apa itu oase? Ada yang pernah tahu? Apa itu? Bukan oasis ya, tapi oase. Apa itu oase? Belum tahu? Oke. Oase adalah mata air di gurun pasir. Itu ya adik-adik ya. Jadi ada sebuah cerita. Suara saya terdengar sampai belakang? Dengar ya. Jadi ada sebuah cerita adik-adik. Ada seorang pemuda yang akan melakukan perjalanan jauh. Dan dalam perjalanannya dia kehabisan
air yang dia bawa, bekal air. Lalu di pertengahan jalan dia bertemu dengan seseorang, dan seseorang itu membawa botol air. Kira-kira kalau kita kehabisan air dan ada orang yang membawa air, apa yang kita lakukan? Minta, oke. Tapi ternyata pada saat si pemuda ini minta air yang dibawa orang pertama yang dia temui, orang yang pertama itu bilang, mohon maaf anak muda, saya nggak bisa ngasih air yang saya bawa. Tapi kalau kamu mau, saya akan kasih topi saya. Tapi karena dia yang dibutuhkan air dan dikasih topi, dia menolak pemberian orang tersebut. Lalu dia dengan jengkel berjalan lagi, dan di tengah perjalanan dia ketemu dengan orang kedua. Dan orang keduanya lagi-lagi membawa botol air. Tetapi pada saat diminta botol air itu, orang kedua mengatakan bahwa perjalanan saya masih sangat jauh anak muda, saya nggak bisa ngasih air saya. Kalau kamu mau, silahkan kamu ambil sepatu saya. Jengkel lagi gitu ya, karena dia butuh air tapi ternyata dikasih sepatu, dan akhirnya dia menolak pemberian itu. Dia melanjutkan perjalanannya lagi, dan ternyata dia ketemu dengan oase yang sangat luas sekali. Saking senengnya dia mau ngambil air di oase itu, ternyata ada tentara yang berjaga. Dan tentaranya mengatakan, wahai anak muda, kamu bisa ambil air di sini sepuasnya, asal kamu bawa topi dan sepatu. Dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran apa adik-adik? Bahwa ternyata hidup itu menawarkan berbagai macam kesempatan. Betul? Berbagai macam pengalaman. Tapi terkadang karena kita merasa tidak membutuhkannya saat itu, kita mengabaikan kesempatan dan pengalaman tersebut. Aku nggak butuh sekarang kok. Saya nggak merasa membutuhkan itu. Tapi ingat gitu ya, daun yang jatuh atas seizin yang di atas. Pertemuan kita hari ini saya yakin atas seizin yang di atas. Bu Agustin menghubungi saya untuk meminta menjadi narasumber. Saya yakin saat ini ataupun mendatang pasti akan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Karena kita nggak tahu perjalanan kita ke depannya itu seperti apa. Deal ya dek ya. Jadi yang sudah disiapkan sekolah hari ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Zaman saya dulu sekolah seperti kalian, nggak ada yang namanya pertemuan untuk membangun karakteristik, nggak ada. Kita masih berjuang untuk bagaimana sih cari masa depan yang baik itu gimana sih? Cari formula sendiri gitu. Tapi sekolah memfasilitasi kegiatan hari ini, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kalian merasa tidak butuh saat ini, jangan mengganggu teman-temannya yang lain yang merasa butuh saat ini. Ada yang mendaftar secara langsung, oh berarti dia punya personal growth yang baik, punya ingin pertumbuhan diri yang baik. Kalau kalian merasa nggak butuh, silahkan diam saja, jangan mengganggu yang lain, gitu ya. Tapi ingat, pertemuan hari ini atas seizin yang di atas, dan saya yakin akan bermanfaat cepat atau lambat untuk kita semua. Entah manfaat untuk saya ataupun untuk adik-adik semua. Oke? Oke. Nah, mari kita lanjut lagi. Oke, nah ini adik-adik. Ini datanya, mungkin nanti bisa diperkuat lagi ya dengan Pak Dokter ya Pak. Nanti kalau ada salah-salah gitu ya. Ini saya dari sisi kesehatan mental. Nah, kesehatan mental kita lihat. Jadi dari penelitian yang di soundnya bisa dimatikan. Oke. Nah, kita bisa lihat 34,9% itu setara 15 juta jiwa. Datanya itu menunjukkan remaja itu mengalami gangguan kesehatan mental gitu ya. Miris sekali. Berarti dari 3 remaja, satunya itu mengalami gangguan kesehatan mental, gitu ya. Dan kebanyakan itu mana? Kebanyakan di mana adik-adik? Yang tipe masalahnya di kecemasan. Sering mengalami cemas, adik-adik semuanya? Cemas memikirkan apa biasanya? Masa lalu, masa depan, masa sekarang? Masa depan, oke. Nah, hari ini berarti kita supaya tidak cemas, kita persiapkan sebaik-baiknya. Lalu domain gangguan fungsinya itu lebih banyak yang mana adik-adik kita lihat? Keluarga gitu ya. Jadi lebih banyak karena permasalahan dari keluarga. Oke. Nah,
kadang ada yang mikir gini, maklumlah aku jadi kayak gini, maklumlah aku kenakalan remaja itu apa aja sih sekarang itu, apakah sama dengan yang dulu, apa sekarang tambah hebat-hebat kenakalannya? Tambah ya Bu ya. Kira-kira kenakalan remaja apa yang biasanya dilakukan teman-teman? Kan kalian tahu ya yang remaja ya, apa aja? Bolos, terus apa lagi? Trek-trekan, merokok gitu ya. Nah, kadang kita merasa gini, ya nggak masalah lah Bu, aku kan dari keluarga broken home gitu ya. Ya di banyak alasan seperti itu ya Bu ya. Harap dimaklumi lah Bu, betul begitu? Nah, baik teman-teman, adik-adik semuanya, pada saat kita berpikiran seperti itu, rubah mindset kalian gitu ya, rubah mindset kalian. Yang kalian pikir adalah pola asuh orang tua, keadaan orang tua itu di luar kontrol saya. Yang bisa saya kontrol adalah bagaimana saya mengatasi diri saya sendiri, begitu ya, menyiapkan masa depan saya. Itu yang bisa kita kontrol, karena orang tua, teman dan sebagainya itu adalah hal-hal di luar kontrol kita, gitu ya. Sebagai orang remaja akhir ataupun dewasa awal nantinya, kalian akan bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Kalian nggak bertanggung jawab atas pola asuh orang tua kalian. Oke, deal? Rubah mindset kalian mulai dari sekarang. Wah, aku nakal gini kan karena konformitas Bu, karena teman saya yang ngajakin. Sudah tidak lagi menyalahkan orang lain. Kamu orang dewasa kok, kamu yang bisa ngontrol semuanya. Oke, next selanjutnya. Nah, dimatiin aja soundnya ya Mbak. Next. Slide selanjutnya, kita pengen selanjutnya lagi Mbak, coba. Di laptop. Nah, soundnya dimatikan. Oke, nah ini mohon izin ya Pak Dokter, ini saya sekilas, tapi mungkin Pak Dokter nanti yang akan bisa menjelaskan lebih banyak. Nah, kita lihat adik-adik semuanya di depan. Otak manusia itu dari usia 5 tahun ya sampai 20 tahun. Kita lihat warnanya ada perubahan adik-adik? Warnanya ada perubahan ya. Semakin kita dewasa, semakin otak kita matang, itu warna biru-birunya itu semakin banyak gitu. Nah, kalian saat ini usia berapa? 17 tahun ya. Ini usia nyakang, bener nggak sih? Kalian golok-golok mentok tahu? Nggak tahu? Udah nggak, ini ya nggak tahu. Kalau golok-golok mentok itu zaman saya dulu itu yang dibagi buat anak-anak pada saat Maulid Nabi itu loh biasanya. Jajan-jajan buat anak kecil. Biasanya anak kecil yang dapat gitu ya. Dan remaja itu biasanya udah mulai nggak dapat lagi golok-golok mentok. Dan kalian dapat bancaan juga nggak? Bukan orang tua kalian ya, kalian yang dapat. Dapat juga nggak? Nggak dapat gitu ya. Makanya usia kalian itu usia nyakang, bener? Jadi anak kecil udah nggak dianggap anak kecil, dewasa juga belum dianggap dewasa. Masih usia yang di tengah-tengah begitu. Sehingga mungkin kalian secara fisik, biologis, organ reproduksi kalian sudah matang, tetapi secara kognitif kalian dirasa masih belum matang. Karena ini, begitu ya. Karena memang pengalaman-pengalaman hidup kita itu masih belum banyak, begitu. Sehingga proses pengambilan keputusan yang rasional, moral, perencanaan masa depan itu masih dianggap kurang. Dan saya senang hari ini SMA 2 itu ada inisiasi untuk memberikan pembelajaran untuk teman-teman semuanya, untuk adik-adik semuanya. Nah, kadang begini, ada rasa berontak, bener nggak sih? Kita pengen dianggap sama orang tua kita itu lebih dewasa. Kok aku nggak dikasih kepercayaan sih untuk mengambil keputusan sendiri? Kok aku pergi ini nggak dipercaya sih? Begitu ya. Jadi terkadang itu isinya pemberontakan gitu. Nah, jadi nanti akan matang di usia berapa gitu ya? Usia matangnya nanti akan ada di usia 23 sampai 25. Jadi nggak jarang nanti pada saat kalian sudah dewasa, kalian akan menyesali apa yang kalian lakukan pada saat usia remaja. Kok aku diiso koyo ngono ya? Kok aku iso koyo ngono ya? Ya Allah, ngisi-ngisini banget ya aku ya. Saya itu sudah mengalami itu begitu ya. Saya kalau ketemu teman saya SMA itu rasanya malu. Ya Allah, aku di SMA itu nakal banget. Kok aku ya iso kayak ngono ya gitu. Nah,
Kenapa? Karena otak kita semakin matang pada saat dewasa nanti, dan saat ini harapannya kalian bisa menjadi hakim untuk kalian sendiri, gitu ya. Jadi nah misalnya aku melakukan ini, besok nanti aku ngisi nih deh, enggak ya di masa depan. Karena terkadang pemikiran kita itu masih fokus pada egosentris diri kita, nggak mikirin dampaknya untuk keluarga, untuk lingkungan sekitar, sekolah dan lain sebagainya, itu kita tidak memikirkan hal tersebut, gitu ya. Nah, harapannya adik-adik semuanya meskipun saat ini usia 17 tahun sudah bisa dengan pengalaman hidup, dengan informasi akan membuat otak kalian akan semakin matang, gitu ya. Oke, next selanjutnya. Nah, bagaimana sih? Pertanyaannya kan begitu ya adik-adik ya. Bu, gimana nih saya di usia yang masih krisis identitas? Kalau di ilmu psikologi itu Harlock mengatakan di psikologi perkembangan ya, dia mengatakan usia remaja itu masa badai dan topan katanya gitu. Jadi penuh pergolakan gitu ya. Nah, kita kan nanti habis ini ada yang pengen kuliah. Banyak kan kuliah ya habis dari SMA 2 ya Pak ya. Oke. Bagaimana sih nyiapin masa depan? Next selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah caranya begitu ya. Yang pertama ini apa? Kita akan belajar satu-satu nanti. Yang pertama apa nih? Mirror, kaca. Kita akan berkaca. Tadi sudah ngaca, hari ini penampilannya aja, gitu ya, penampilan. Nah, kita akan berkaca tentang kapasitas diri kita. Nanti setelah itu kita akan buat peta, gitu ya. Setelah peta, kita akan menentukan kendaraannya. Oke? Nah, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, kaca. Next. Kaca itu apa sih? Next lagi, lanjut. Nah, saya beberapa kali rekrutmen gitu ya. Saya setiap kali rekrutmen wawancara, saya selalu tanya begini sama yang saya wawancara yang mau melamar kerja. Boleh saya tahu apa kelebihan dan kekurangannya? Nggak tahu, betul Bu. Jawabannya selalu itu, nggak tahu. Saya mau tanya nih sama adik-adik di SMA 2. Tahu kekuatan dan kelebihannya, Mas Zulfikri? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Ada yang tahu? Ada yang mau? Tunjuk tangan. Silahkan. Kemarin sudah training komunikasi ya. Harapannya komunikasinya lebih baik. Mas Abi, ada tahu kekuatan dan kelebihannya, kelemahannya? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Oke. Ini inisiatif dari kalian deh, nggak usah saya tunjuk. Ada yang mau? Silahkan teman-teman, adik-adik semuanya. Coba kita evaluasi, apa sih yang jadi kekuatan saya? Apa sih yang jadi kelemahan saya? Oke, Mbak Melani. Ya, Melani ya. Apa? Sudah tahu? Belum tahu, ya. Pada saat nanti kalian mau kuliah atau kerja, begitu ya, pada saat ada beberapa kampus yang ada wawancaranya juga, gitu ya. Terkadang akan ditanya, apa sih kelebihan dan kelemahannya, begitu ya. Ada yang jawabannya begini, kan yang bisa menilai orang lain, Bu. Saya nggak bisa menilai. Nah, itu jawaban yang haram hukumnya, begitu ya. Nggak tahu kekuatan kelebihan saya, kelemahan itu juga haram hukumnya, begitu ya. Kalian aja sama diri kalian nggak bisa mengenali, apalagi kita mengenali orang lain, begitu. Jadi yang pertama kali mari kita kenali, gitu ya. Kenapa saya selalu bilang begini? Pertama gini, kepribadian saya itu introvert atau ekstrovert sih? Tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu, ada yang masih belum tahu. Pada saat nanti kalian milih perkuliahan, pada saat kalian milih pekerjaan, akan kalian sesuaikan dengan kepribadian kalian supaya nyaman di tempat kerja, begitu ya, supaya tidak salah pilih jurusan. Itulah gunanya mengenali diri sendiri. Tadi ada yang kesini datangnya tepat waktu? Ada? Oke, ada yang tepat waktu ya. Kamu merasa itu sebagai kekuatanmu atau biasa aja Bu? Itu kan emang harusnya gitu ya, harusnya emang undangan jam 9 ya saya harusnya datang jam 9 gitu ya. Menurutmu Mas Raditya itu kekuatan atau biasa aja? Biasa aja. Oke, biasa aja. Itu nganggap kekuatan. Ya, mulai sekarang Mas Raditya harus tahu itu kekuatanmu. Oke? Kekuatanmu adalah disiplin, punya kedisiplinan dan manajemen waktu yang
baik, begitu ya. Itu salah satu kekuatanmu. Nah, biasanya orang akan merasa itu hal yang wajar sehingga itu dianggap tidak sebagai kekuatan. Malah lebih banyak tahu kelemahan atau kekuatan adik-adik? Kelemahan. Kenapa begitu? Karena apa? Karena kadang kita terstimulasi begitu ya. Orang tua misalnya, orang tua kita lebih sering marahin atau memuji? Marah. Pada saat kita bagus nggak dipuji, tapi pas melakukan kesalahan, entek gitu ya. Iya, nah itu akhirnya kita lebih sadar akan kelemahan yang kita miliki gitu. Nah, mulai sekarang mari kita sadari apa saja sih kelebihan yang saya miliki. Oh, saya itu, ada yang tanya begini juga, Bu, saya itu orang introvert, gimana ya saya berubah untuk jadi orang ekstrovert? Itu nggak salah kok, nggak dosa kok jadi orang introvert, jadi pendiam itu nggak dosa gitu ya. Yang dosa itu pada saat kalian tidak mau jadi bertumbuh dirinya, begitu ya. Ada yang begini, Bu, saya orang introvert, tapi saya nggak bisa belajar saya nggak bisa ngomong di depan umum. Beda ya, karakter dengan kemampuan itu berbeda. Kemampuan itu bisa kita asah, tapi kalau karakter itu suatu sulit yang kita bisa rubah, gitu ya. Saya itu orang introvert, adik-adik. Tetapi saya kalau orang introvert itu akan merasa bahwa nggak bisa ngomong di depan umum, gitu ya. Skill kemampuan itu adalah skill. Skill itu bisa kita latih. Kemarin sudah ada pelatihan komunikasi ya Bapak ya. Nah itu bisa kita latih, begitu. Jadi saya kalau habis ngisi, habis kuliah gitu ya, sampai rumah itu langsung baterai saya drop. Karena orang introvert itu kalau di depan umum, di depan banyak orang, itu energinya kayak habis gitu ya adik-adik. Beda sama orang ekstrovert. Orang ekstrovert itu ketemu orang banyak kayak dicas terus energinya. Gitu ya. Nah, yang dosa itu adalah bukan orang introvertnya, pendiamnya bukan dosa, tapi yang dosa adalah pada saat kalian tidak mau punya pengembangan diri yang baik, gitu ya. Nah, itu kaca yang pertama, gitu. Bagaimana kita mengetahui? Pertama biasanya begini, saya minta pendapat sama orang lain. Selain kita sendiri gitu ya, menilai, kita bisa minta pendapat sama orang lain. Ada waktu itu dosen saya bilang begini, saya ditawari kerjaan di salah satu perusahaan pada saat setelah lulus kuliah. Terus saya tanya, Bu, kenapa kok Ibu menawarkan pekerjaan ini ke saya? Boleh nggak saya minta pendapatnya tentang saya? Gitu. Terus, oh kalau saya lihat kamu itu orang yang tekun ya. Dan saya merasa waktu itu saya kaget, kok orang lain menganggap saya tekun ya? Padahal saya sendiri tidak menganggap diri saya tekun. Nah, kita perlu minta informasi kepada orang lain. Boleh sama guru BK-nya, boleh sama wali kelasnya, boleh sama guru yang dirasa dekat. Bu, apa sih menurut Ibu, dari pandangan orang lain tentang saya, begitu ya, sehingga bagaimana cara kita mengenali tentang diri kita. Oke? Nah, ya selanjutnya, yang berikutnya adik-adik, ini setelah kita mengenali, kita bangun motivasi. Motivasinya itu lebih kuat, dorongannya itu kalau dari mana? Dari dalam atau dari luar? Dari mana? Dalam. Ada yang dari luar? Bu, saya kalau nggak dimotivasi itu nggak bisa. Ada mahasiswa saya waktu itu, saya lihat biasanya dia bagus kalau di kelas ya. Hari itu kayaknya lesu banget, kayak Mas yang di belakang malah tidur itu. Ya, saya lihat hari itu dia lesu sekali begitu. Terus setelah selesai kuliah, dia nyamperin saya. Bu, boleh nggak saya mau curhat? Kenapa Mas? Saya habis putus cinta Bu. Gitu ya. Kalau nggak ada pacar saya itu saya rasanya nggak fokus, nggak semangat kerja, nggak semangat kuliah katanya. Nah, kalau pada saat kita mengharapkan motivasi itu dari luar, yang terjadi apa teman-teman? Di luar ekspektasi kita terkadang, ya kan? Terus akhirnya kita jadi malesan karena nggak ada support dari eksternal. Nah, bagaimana nih menimbulkan motivasi di dalam diri? Deal ya, hari ini kita fokusnya bukan lagi berharap minta motivasi dari orang lain, tapi bagaimana menumbuhkan motivasi itu dari dalam diri. Lihat temennya tidur-tiduran, lihat temennya nggak fokus sekolah, yaitu urusannya. Motivasiku, urusanku sendiri, begitu ya. Bagaimana membangun motivasi itu? Yang selanjutnya lagi, next. Nah, oke, next lagi, selanjutnya. Oke, nah. Bagaimana menumbuhkan motivasi begitu ya adik-adik ya? Kita tentukan petanya. Pada saat kita nggak punya arah, otomatis kita nggak akan punya motivasi. Tadi kan kita sudah bicara tentang kekuatan ya, kekuatan apa namanya? Belajar mirror.
kekuatan kita gitu ya. Selanjutnya kita akan belajar petanya. Saya minta teman-teman bayangkan, coba bayangkan adik-adik semua, 5 tahun lagi, kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMA ya berarti ya, kelas 2 SMA. Berarti coba bayangkan 7 tahun lagi, kalian akan seperti apa? Sudah ada di bayangan kalian? Sudah ada? Sudah ada di bayangan? Ada yang belum? Coba angkat tangan. Saya mau kerja di sini dan apa gitu, sudah berkeluarga atau menikah, atau sudah bekerja di luar kota atau kerja di Kudus. Ada bayangan seperti itu? Ada? Oke, saya pengen tahu bayangannya seperti apa, Mbak? Ada kan? Tadi jawab ada kan? Belum. Oh, yang sini tadi sudah ada bayangan. Ya, ayo sini. Ya, Mbak siapa, Mbak? Alista. Bayangan 7 tahun ke depan itu pengen buka kayak daycare gitu. Oke. Oke. Berarti pengennya nanti apa? Background pendidikan apa yang pengen di? Oh, oke. Jadi pengen jadi wirausaha di bidang pendidikan begitu ya. Oke, berarti sudah punya bayangan 7 tahun lagi itu seperti apa? Begini, saya mengilustrasikan begini adik-adik. Kalau kita mau ke Kliwon, misalnya mau tanya gini, mau kemana Mas? Mau ke pasar Bu? Pasar mana? Pasar Kliwon. Sama yang pada saat saya tanya, mau kemana Mas? Mau ke pasar. Pasar mana? Nggak tahu deh Bu, nanti mau Kliwon, Bitingan, atau mana Jember, nanti saat melakukannya aja. Kira-kira akan cepat sampai yang mana? Yang sudah kita punya tujuan ke Kliwon. Dari sini kita akan nge-map gitu ya. Nge-map untuk ke Kliwon itu jalan tercepat itu seperti apa sih? Gitu. Sehingga kita perlu adanya peta. Next selanjutnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita nggak punya map, kalian akan wasting time, betul? Buang-buang waktu. Saya bukan berniat sombong gitu ya, tapi ini sebagai pembelajaran untuk adik-adik semuanya. Saya itu termasuk telat. Taunya saya itu pengen apa itu termasuk telat. Tetapi di keterlambatan itu saya cukup bisa memacu. Nah, pada saat saya SMA, saya tuh nggak tahu mau jadi apa. Mungkin sama kayak kalian yang mungkin belum tahu jadi apa. Sampai saya masuk kuliah, saya itu nggak tahu mau jurusan apa. Ada yang sampai saat ini belum kepikiran mau kuliah di bidang apa? Mungkin ada gitu ya. Nah, rata-rata begitu ya Pak. Saya tuh nggak tahu, saya pikirannya begini. Saya besok pengen jadi pegawai bank aja gitu. Pikirannya seperti itu. Karena saya hanya taunya kayaknya pegawai bank itu bersih-bersih, keren-keren gitu ya, pakai dasi kalau kerja. Pada saat di perjalanan, ternyata saya itu diarahkan. Untungnya ada yang mengarahkan gitu ya, diarahkan mending ke psikologi aja. Karena selama masih ada orang itu nanti kamu tetap ada kerjaan begitu, karena kita kan subjeknya orang. Akhirnya cobalah saya masuk psikologi. Dan saya baru paham mau jadi apa masuk psikologi itu saat semester 4 adik-adik. Setelah kuliah 2 tahun itu saya baru sadar. Saya pengen jadi dosen gitu. Lalu saya setelah itu langsung buat peta, buat map. Saya pelajari untuk jadi dosen itu saya harus ngapain nih? Oh berarti setelah lulus S1 saya langsung S2. Jadi saya lulus S2 itu usia 22, 23 itu saya sudah jadi dosen. Saat teman-teman saya masih cari kerjaan, saya sudah bekerja gitu. Sehingga harapannya pada saat kalian ini sudah membuat peta begitu ya. Oh saya pengen punya daycare. Untuk punya daycare harus apa nih? Sudah nyusun strategi dari sekarang gitu. Untungnya kalian pada saat SMA sudah dibekali hal seperti ini begitu. Sehingga mudah-mudahan setelah ini bisa kalian manfaatkan untuk merencanakan masa depan kalian gitu ya. Karena pendidikan itu hal yang sangat penting sekali buat saya. Nah, nanti kita akan belajar itu. Next, selanjutnya, sebelumnya. Nah, setelah ini ke bawah. Nah, adik-adik pernah membayangkan nggak? Oh, kalau hidup yang mudah itu kita pasti bahagia. Pernah membayangkan kayak gitu? Misalnya nggak usah sekolah deh, sekolah tugasnya banyak-banyak. Apa tugasnya Pak? Nggak usah tugas deh. Daripada kita sulit, mumet, puyeng gitu ya, mending nggak usah tugas deh gitu. Kayaknya hidup yang gampang itu akan membahagiakan. Benar seperti itu?
Biasanya tidak selalu gitu. Yang menjawab ibu gurunya karena sudah merasakan hidup ya Bu ya. Perjuangan hidup itu kayak apa gitu. Tapi mungkin adik-adik kita akan merasa bahwa hidup yang mudah itu hidup yang membahagiakan, menyenangkan begitu ya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini matematika pikiran. Ini matematika pikiran manusia adik-adik. Kita lihat, setiap hari itu ternyata ada 60.000 lintasan di kepala kita. Saat ini setengah jam, kita mulai jam 9 ya tadi ya. Sampai sekarang ada berapa lintasan di kepala kalian? Dihitung nggak tadi? Enggak dihitung. Tapi banyak sekali nggak? Habis ini mau jajan apa? Kok snacknya kurang ya? Kok nggak dapat aqua ya? Gitu ya. Mesti udah banyak lintasannya gitu. Nah, dan ternyata lintasannya itu kebanyakan adalah pikiran yang negatif. Berapa persen sendiri itu? 80% ya, 80% itu pikirannya negatif gitu. Iki acara apa sih, gak mudeng aku gitu ya. Apa sih ono ngene bareng? Saya yakin pasti ada terlintas di kepala kalian. Nah, tapi jangan khawatir gitu ya adik-adik, kita bisa kok merubah lintasan-lintasan itu menjadi suatu hal yang positif. Nah, next selanjutnya, saya mau tanya nih, sebelah sini ya, ganti ya. Saya ada tugas 2 tambah 3 sama dengan X. Berapakah X? Saya kasih waktu 3 jam, selesai nggak selesai harus dikumpulkan. Berapakah X itu Mbak? 5, yes, betul sekali Mbak. Selamat. Mbak siapa? Mbak Sarah. Oke. Iya. Mbak Sharon, perasaannya gimana Mbak? Bahagia atau bingung? Ini pelajaran kelas SD kelas 1 aja bisa Bu gitu. Atau gimana? Bingung, Oh, nggak pertanyaannya apa. Tapi pada saat kamu bisa menjawab 5 gitu, perasaanmu seneng atau biasa wae sih Bu, itu kan pelajaran anak kelas 1 gitu. Biasa aja ya. Tadi padahal kan suatu yang mudah itu membahagiakan katanya. Tapi ini mudah loh. Kamu bahagia nggak? Biasa aja gitu ya. Nah, dari sini kita belajar apa teman-teman? Pada saat kita mikir, oh 3 jam waktunya, Mbak Sharon bisa jawab dalam waktu persekian detik. Berarti 2 jam 59 menit kamu mau ngapain? Dia pasti akan gegoleran nggak jelas gitu ya. Kok urip kok mau ngene wae sih, nggak ada tantangan sama sekali begitu ya. Nah, lalu terkadang tantangan untuk uji adrenalin, apa ya nyolong helm apa-apa gitu ya. Nah kadang itu siswa itu seperti itu Bu, kalau nggak dikasih tantangannya terlalu gampang, mereka akan nyari tantangan yang nggak jelas gitu. Jadi pada saat di sekolah kalian dapat tantangan, pelajarannya sulit, gurunya sulit bener. Ada guru yang horor menurut kalian? Banyak gitu ya. Ada, tapi kalian harus bersyukur punya guru seperti itu. Gitu. Kenapa seperti itu gitu ya? Begini adik-adik, saya pernah zamannya sekolah, itu saya jengkel banget kalau ada guru horor itu, saya paling jengkel banget. Wah, dengan sumpah serapah kita gitu ya, zaman dulu gitu ya. Nah itu yang akhirnya saya menyesali dan memalukan sekali begitu. Pada saat kuliah, saya ketemu dengan dosen yang jauh lebih horor lagi begitu. Pada saat kerja, atasan meneh tambah killer lagi begitu ya. Nah, pada saat kita ketemu sama orang-orang yang model-model seperti itu, begitu ya, saya ternyata berterima kasih. Pada saat saya kuliah, saya ketemu dosen, ini kuliah S3 ya, bukan kuliah S1 ya, kuliah S3 jadi diperlakukan seperti itu. Saya presentasi, dosennya bilang gini, kamu tuh ngomong apa sih, saya nggak paham sama omonganmu. Nangis setiap hari saya, setiap bimbingan, di blok merah semuanya. Dan pada saat itu, saya merasa bahwa, aduh aku pengen metu wae nih, wis nggak kuat nih. Kalau saya nggak iling beasiswa, saya mau keluar aja gitu ya. Terus mindset saya akhirnya tak bolak-balik. Saya mikir gini, oh iya ya, saya itu orangnya nggak teliti. Saya itu kerja cepat tapi nggak teliti. Dan ternyata Allah mengirimkan beliau untuk mengajari saya ketelitian. Gitu. Jadi ternyata pada saat kita dihadapkan dengan orang-orang seperti itu, kadang saya selalu bilang begini, guru yang killer, guru yang galak itu terkadang menjadi guru yang berhasil. Tapi guru yang baik terkadang itu menjadi guru yang gagal. Gagal apa? Gagal untuk mengembangkan diri kita. Sehingga pada saat kita ketemu orang-orang, guru-guru, dosen-dosen nantinya yang galak-galak menurut kalian, oh berarti beliau ini dikirimkan untuk
memperbaiki suatu hal yang menurut saya masih kurang, gitu ya. Jadi mindsetnya dibalik. Saya yakin Bapak Ibu di sini itu bukan mau nyerang pribadi kalian. Yang mau diserang adalah kompetensi kalian. Oh, bocah iki tata santunnya, sopan santunnya kurang. Yang diserang adalah etikanya, bukan pribadi kok. Setelah nanti di rumah kita akan lupa, bener ya Bapak Ibu ya? Kita akan lupa gitu. Jadi kalau saya nguji skripsi, saya selalu ditekankan di awal, Mbak, Mas, mohon maaf kalau saya omongannya terlalu tajam, tapi di sini saya nggak menyerang pribadimu, saya yang serang adalah kompetensimu, karena kamu kuliah, kamu sekolah itu untuk memperbaiki kompetensi dan juga karakter juga, begitu ya. Yang saya serang di situ, begitu. Jadi jangan pernah dendam sama saya, gitu ya. Oke, di situ ya, adik-adik ya. Jadi mindset kita harus kita rubah. Nah, terus kenapa kok? Kalau kita lihat nanti habis ini ada perpisahan ya, nanti biasanya kelas 3 ya ada perpisahan. Nanti pada saat kuliah kalian ada wisuda. Kenapa kok kalau orang wisuda itu persiapannya, dandanannya keren-keren gitu ya? Karena ada tantangan yang sangat berat. Jadi pada saat kita lulus, kalau kalian untuk lulus harus ngerjain apa? Kalau dulu kan saya ada Eptanas gitu ya, untuk menentukan kelulusan. Kalau di sini SMA masih ada seperti itu. Ujian sekolah ya Pak ya, sekolah yang menentukan ini lulus atau tidak. Pada saat nanti soalnya gampang gitu ya, tesnya ujiannya gampang, pada saat kalian lulus perasaannya gimana? Biasa aja. Kita ini wingi orang ngerjain apa-apa ra sinau ujuk-ujuk lulus ya gitu. Pasti perasaannya hambar gitu. Tapi kalau pada saat ujian itu sulit, kalian benar-benar berjuang, nggak berjuang ngisi pulpen ke dukun gitu, enggak ya, tapi berjuang zaman kita dulu gitu ya Pak, yang ngisi pulpen gitu. Nah, kita benar-benar berjuang, otomatis pas lulus kalian ada rasa kebanggaan sendiri, gitu ya. Jadi tantangan hidup itu bukan suatu yang menyebalkan, bukan hal yang kita hindari, tapi itu adalah suatu yang membuat hidup kita menjadi lebih menarik. Oke, deal ya Dek ya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini teman-teman kesimpulannya adik-adik semua bahwa tantangan itu yang akan membuat hidup kita menjadi lebih menarik gitu ya. Dan ingatlah kegembiraan pada saat kita berhasil melampaui tantangan. Kalau nggak ada tantangan, hidup kita akan bosan dan kadang mencari tantangan lain yang malah biasanya tantangan ini tantangan yang nggak benar gitu. Terus tantangan yang mudah itu bukan kebahagiaan tapi penghinaan. Harusnya tadi Bu, saya tuh anak SMA kelas 2 loh Bu, pertanyaannya kok kayak gitu sih Bu, adik saya kelas 1 SD bisa loh. Gitu ya kan. Jadi itu bukan, jadi kalau ada kerjaan yang gampang itu, ini bukan tantangan nih, penghinaan malah buat saya begitu. Oke, next selanjutnya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita menentukan kendaraan gitu ya, kendaraan adik-adik. Next selanjutnya, kendaraannya apa? Kendaraannya adalah pendidikan. Coba dibaca yang belakang, Mas. Nah, saya incer yang belakang terus. Bisa kelihatan? Coba silahkan dibaca. Oke, pernah dengar privilege? Apa itu privilege? Orang dalam. Privilege itu adalah sebuah keistimewaan teman-teman gitu ya. Jadi terkadang begini Bu, nanti saya cari kerjanya gimana ya Bu? Saya tuh nggak punya orang dalam. Bu, nanti saya kan orang tua saya biasa aja gitu, nggak punya power, nggak punya privilege gitu. Adik-adik teman-teman, hari ini kita memperingati apa? Hardiknas, Hari Pendidikan. Dan pendidikan ini adalah sebuah privilege buat kalian. Saat ini kalian sudah bisa menempuh sampai SMA, insya Allah nanti kalian juga akan masuk di perguruan tinggi. Itu sudah privilege buat kalian, gitu ya. Nggak banyak orang yang bisa merasakan bangku pendidikan, gitu ya. Merasakan pendidikan tinggi itu nggak banyak, begitu. Saya pernah ingat suatu saat ada ibu kos saya bilang begini, Mbak, sekolah yang bener ya, karena salah satu yang bisa merubah nasib seseorang itu dari pendidikan, gitu ya. Jadi itu yang selalu saya pegang. Oke, saya dari keluarga yang biasa-biasa, single parent ibu saya pengen merubah nasib keluarga saya. Salah satunya yang bisa saya usahakan dari pendidikan, gitu ya, adik-adik semuanya. Nah, next selanjutnya, pendidikan itu terkait apa saja sih? Pendidikan itu nggak hanya terkait ijazah adik-adik. Di sini kita akan belajar orang-orang yang ditemui. Siapa yang ditemui? Tadi Bapak Ibu Guru gitu ya. Bapak Ibu Guru ada yang baik, ada yang killer. Kalian temui siapa lagi di sekolahan?
selain Bapak Ibu guru? Teman-teman. Teman-teman ada yang jengkelin juga? Banyak. Sering tugas kelompok? Sering. Ada yang cuma titip nama? Banyak gitu ya. Nah, ada banyak sekali karakteristik teman-teman yang kita temui. Dan pendidikan itu adalah cara untuk kita mencari jejaring. Betul ya, adik-adik ya? Mencari jejaring. Misalnya nih, saat ini kalian sekolah. Terus, oh ini temenku kayak ini deh ikut titip nama. Pas kita udah sukses jadi orang, kalian nanti akan ingat sama temennya nggak yang titip nama, ngerekrut dia nggak jadi karyawan kalian. Misalnya, oh ini ada lowongan nih di sini, dia akan ingat-ingat nih mana teman saya yang dulu bagus-bagus, dia akan narik temennya. Itu pentingnya jejaring, begitu ya. Yang saat ini sekolahnya pelit-pelitan, ada yang orang pintar tapi pelit, ada yang seperti itu ya. Ada orang yang cuma titip nama, ada orang yang rese selalu usil cari-cari masalah. Besok kalian nggak akan diingat sama teman kalian. Ingatnya ingatan yang negatif. Pada saat ada tawaran, lowongan apapun, dia nggak akan ingat sama kalian. Nah, pada saat sekolah, mari kita gunakan ini sebagai untuk membangun jejaring yang baik, gitu ya. Terus, skill yang dilatih, memori, gitu ya, memori yang diciptakan masa sekolah itu masa yang paling indah, nggak akan lagi temui. Semakin dewasa, semakin tua teman kita semakin berkurang ya Bu ya. Sudah nggak ada punya teman gitu. Sehingga silahkan dinikmati dengan suatu hal yang kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Oke, next, selanjutnya. Oke, hargai orang-orang yang berjasa dalam hidup kalian, guru dan orang tua khususnya. Saya selalu begini, pada saat saya jalan gitu ya, saya ngelihat orang-orang yang mungkin tidak beruntung, saya selalu dalam hati, makasih ya Bu, dulu di sekolah tinggi. Gitu. Saya selalu dalam hati begitu, makasih ya dulu dibekali pendidikan, orang tua saya selalu berpesan, Ibu gak ninggali harta, tapi Ibu cuma ninggali kepinteran gitu ya. Jadi kalian kalau disekolahkan, siapa tahu ada banyak loh anak-anak siswa, orang tuanya mampu nyekolahkan tapi nggak mau gitu ya. Ada yang mau tapi orang tuanya nggak mampu. Jadi pendidikan itu privilege ya, seperti itu adik-adik semuanya gitu. Lalu guru. Dulu saya punya mahasiswa, wah zaman kuliah itu kueta-kete banget, sama dosennya itu nggak menghargai sama sekali. Begitu kita ketemu pada saat alumni, temu alumni, itu berubahnya drastis sekali, sangat hormat sekali begitu. Di situ dia pembelajaran hidup ternyata, gitu ya. Ternyata untuk bisa berkah, kita harus menghormati orang-orang yang berjasa pada kita. Siapa? Yaitu guru dan juga orang tua. Begitu ya adik-adik ya, kalau pengen hidup kalian berkah, siapa dulu yang harus kita hormati? Begitu ya. Oke, next selanjutnya. Next, cari teman saya banyak-banyaknya. Nah, saya terakhir ada video. Next, mungkin bisa dilihat videonya. Ini adalah eksperimen. Namanya The Marshmallow. Bisa di-setel nggak ya? Bisa ditayangkan nggak? Nah, ini adalah eksperimen gitu ya, penelitian eksperimen yang dilakukan oleh orang psikologi. Oh, nggak ada videonya. Oke. Filenya nggak ada ya, berarti nggak masuk ke situ ya. Oke, ya sudah saya ceritakan gitu ya, adik-adik. Ini namanya tesnya adalah, oh bisa. Oh, dia berhenti ya. Tahu marshmallow ya adik-adik ya? Jajanan itu permen. Nah, ini adalah penelitiannya pada anak usia 4-6 tahun yang diberikan marshmallow di depannya gitu ya. Tapi mereka diminta untuk menunggu 15 menit untuk nggak makan marshmallow. Dan kalau dia berhasil tidak makan marshmallow di depannya itu, dia akan mendapatkan marshmallow kedua. Tapi ternyata hasilnya gitu ya, pada saat si peneliti ini meninggalkan ruangan, anak-anak itu diketahui pada jengkel gitu ya, frustration and wanting. Nah, pada saat dia menunggu itu rasanya jengkel sekali, kenapa nggak boleh makan? Dan hanya ada 3 anak dari 600 anak yang berhasil menunggu selama 15 menit begitu. Dan
Ini penelitian longitudinal pada saat mereka kecil 6 tahun diteliti, saat dewasa mereka akan diteliti lagi dan hasilnya menunjukkan anak-anak yang berhasil menunggu marshmallow tadi 15 menit diketahui mereka memiliki prestasi yang baik dan bisa menyelesaikan studi mereka secara tepat waktu. Nah, di sini kita belajar apa adik-adik? Kita belajar tentang kontrol diri, gitu ya. Bagaimana saya selalu bilang orang-orang yang berhasil itu bukan orang-orang yang pintar, tapi orang-orang yang tekun, gitu ya, mau bersabar. Terkadang kalian menganggap sekolah 3 tahun, nanti kuliah 4 tahun, aduh waktunya lama banget. Mahasiswa itu kadang masuk 200, keluar hanya 100, 100-nya kececer. Ada yang nikah, ada yang kerja, ada yang usaha, karena merasa 4 tahun itu lama dan dia nggak sabar, begitu ya. Dan diketahui bahwa anak-anak yang bisa kontrol diri, sabar dan tekun itu berhasil dalam studi mereka, gitu ya adik-adik semuanya. Nah, mungkin itu cukup dari saya. Mudah-mudahan adik-adik berhasil dan bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan memanfaatkan pendidikan itu sebaik-baiknya. Selamat Hari Pendidikan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.